nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kelima. Bacaan-bacaan hari ini mau menyadarkan kita bahwa apakah garam saya itu sudah larut dan terang saya itu sudah bersinar. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, memberikan kepada kita cara menjadi garam dan terang dunia, yaitu dengan peduli akan orang yang lapar, miskin, dan yang membutuhkan pertolongan. Ditegaskan bahwa dengan berbuat demikian, terang orang tersebut merekah di dalam dirinya, dan garam dalam dirinya memberikan penyedap kepada orang lain. Membantu orang lain dalam kesusahan adalah salah satu bentuk menjadi garam dan terang dunia, bukan malah mencibirkan dan bahkan mengejek orang. Bukan hanya berkaitan dengan miskin harta, tetapi banyak juga orang yang membutuhkan bantuan dalam hal pendampingan rohani, pengelolaan ekonomi keluarga, pendampingan pasutri, persoalan lainnya agar tidak stres, beban pikiran, dan merasa sendirian atau kesepian. Dalam bacaan kedua, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan soal kemampuan dan kekuatan yang ia alami dalam pewartaan adalah bukan kemampuan dan kekuatan yang datang dari dirinya sendiri. Ia menyadari diri sebagai orang yang tidak berhikmat dan lemah. Namun, apa yang ia miliki adalah semata kekuatan roh yang berkarya atas dirinya. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu kepada orang Korintus? Supaya iman orang-orang Korintus dan kita saat ini tidak bergantung pada Paulus, tetapi pada roh Allah yang telah memampukan Paulus. Mereka beriman pada Allah dan bukan pada Paulus. Dan dalam bacaan Injil Matius ditegaskan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita biasa menggunakan garam untuk beberapa keperluan sehari-hari, mengawetkan, memberikan rasa pada makanan, dan bisa juga digunakan untuk mengusir roh-roh jahat. Dunia diasumsikan sedang berada dalam keadaan yang kurang baik, yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana, ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi semacam ini, kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita, yaitu sebagai garam, sebagai pengawet, sebagai penyedap, sehingga mampu mempertahankan kebaikan dunia dan mencegahnya dari kebusukan itu. Kita memberi rasa enak pada dunia ini melalui kesalehan hidup. Tidak perlu yang muluk-muluk, cukup dengan menjadi pendoa yang setia, pengampun yang tulus, pendengar yang baik, penolong yang tulus, pekerja keras, jujur, adil. Dengan demikian, kita sudah menjadi garam bagi sesama. Kegagalan melakukan peranan ini adalah sebuah tragedi yang fatal. Istilahnya, menjadi tawar. Kalau sudah tawar, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dan terang adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan cahaya bagi dunia sekitar. Tanpa terang, manusia hanya hidup di dalam kegelapan dan tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu melihat apa-apa. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah kita sebagai orang Katolik harus mampu membawa terang bagi sesama. Kehadiran kita harus mampu membawa orang keluar dari masalah hidup, harus mampu memberikan semangat hidup, bukan menambah beban hidup orang lain,
membawa orang pada kegelapan. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga bacaan ini mau ditegaskan bahwa seperti Paulus, kita semua ini sudah diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Roh Allah dan telah menjadikan kita garam dan terang dunia. Identitas kita adalah sebagai garam dan terang. Jati diri kita adalah garam dan terang. Ada banyak cara bisa kita tempuh untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Tergantung situasi dan keadaan sosial yang kita hadapi. Di rumah, apabila ada saling pengertian, saling mendengarkan, saling memaafkan, garam dan terang berfungsi di situ. Di lingkungan, apabila kita hadir memberikan pertolongan, penghiburan, kerjasama, garam dan terang kita hadir di situ, berfungsi di situ. Di tempat kerja, apabila kita mampu bekerja sama dengan banyak orang, bekerja dengan jujur, dengan adil, dengan sabar, mengampuni, menerima semua orang, saat itulah garam dan terang kita berfungsi. Jadi, di mana-mana kita harus memfungsikan jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Kita harus menampakkan jati diri kita sebagai orang-orang Katolik. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjawab pertanyaan pada bagian awal tadi, maka marilah kita bersama-sama berjuang untuk menampakkan diri sebagai garam dan terang dunia bagi siapa saja yang ada bersama kita dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Dengan demikian, garam kita menjadi larut dan terang kita menjadi bersinar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.